Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-7 hari ini, itu saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya operasional. Jadi, perlu teman-teman ketahui di sini, kalau sebelumnya kita juga sudah membahas tentang anggaran operasional, maka di sini kita membahas tentang anggaran biaya operasional. Kita lihat pengertiannya dulu. Jadi yang namanya anggaran biaya operasional itu adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Ya, jadi semua rencana pengeluaran yang kaitannya dengan distribusi atau penjualan produk, khusus untuk penjualan produk karena bicara tentang biaya operasional. Kalau di sebelumnya kita membahas tentang anggaran operasional itu adalah lebih ke arah operasional di dalam perusahaan sebelum produk itu jadi atau produk itu selesai. Nah, kemudian di dalam anggaran biaya operasional itu dibedakan menjadi dua. Ada anggaran biaya pemasaran sama ada anggaran biaya administrasi dan umum. Nah, ini karena saya singgung tadi, ini lebih difokuskan pada bagaimana keseluruhan biaya untuk pemasaran produk gitu ya. Jadi anggaran untuk biaya operasional ini itu ada anggaran pemasaran sama ada anggaran biaya administrasi dan umum. Nah, untuk anggaran biaya pemasaran sendiri itu adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Jadi yang kaitannya dengan aktivitas penjualan sama distribusi produk perusahaan itu masuk ke dalam anggaran biaya pemasaran. Contohnya apa? Contohnya adalah sebagai berikut. Ada gaji staf administrasi penjualan, kemudian ada gaji dan komisi wiraniaga, ada gaji manajer pemasaran, ada biaya iklan, ada biaya pelatihan wiraniaga, biaya telepon kantor pemasaran, biaya listrik, depresiasi, kemudian ada depresiasi kendaraan, depresiasi kantor, dan lain sebagainya, sampai pada ada macam-macam biaya pemasaran. Nah, pokoknya yang urusannya dengan pemasaran produk itu masuk ke dalam biaya anggaran biaya ini, administrasi dan umum. Nah, kemudian sebagian biaya pemasaran itu bersifat tetap jumlahnya pada setiap periode waktu dan sebagian lagi itu sifatnya fluktuatif tergantung dari volume aktivitas. Karena kalau kita bicara biaya pemasaran itu kan semakin banyak aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka juga semakin besar biaya yang diperlukan oleh perusahaan itu untuk membiayai pemasaran tersebut. Nah, karena itu di dalam proses penyusunan anggaran biaya pemasaran itu perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap biaya-biaya tersebut itu tadi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan pemasaran itu tadi. Nah, kemudian kelompok biaya pemasaran yang merupakan biaya yang sifatnya tetap jumlahnya adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas seperti gaji staf administrasi pemasaran itu kan jumlahnya tetap ya. Jadi gaji-gaji ini biaya-biaya ini itu sifatnya tetap tidak terpengaruh sama volume aktivitas perusahaan. Contohnya gaji staf administrasi pemasaran, staf administrasi itu staf perkantorannya, mereka tidak turun langsung ke lapangan. Kemudian gaji wiraniaga, gaji penyelia wiraniaga, biaya depresiasi kantor pemasaran, biaya depresiasi gudang, biaya depresiasi kendaraan pemasaran. Nah, itu adalah biaya yang sifatnya tetap. Kemudian, karena itu, biaya pemasaran yang bersifat tetap ini dari satu periode ke periode relatif tidak berubah kecuali terjadi kenaikan yang disengaja. Nah, kenaikan yang disengaja itu seperti kenaikan gaji staf pemasaran, kenaikan staf administrasi pemasaran yang memang ditentukan oleh perusahaan bahwa mereka harus naik gajinya, tetapi bukan pada target seperti itu. Kemudian ada biaya pemasaran variabel. Biaya pemasaran variabel itu adalah biaya pemasaran yang jumlah biayanya yang akan dikeluarkan itu dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas yang menjadi dasar alokasi biaya tersebut. Jadi biaya pemasaran variabel ini jumlahnya dipengaruhi oleh fluktuasi atau semakin banyak volume atau aktivitas di dalam pemasaran, maka biaya variabel ini juga berubah. Namanya saja biaya variabel ya. Jadi kalau kita bicara tentang biaya variabel kan otomatis semakin besar volume produksi atau struktur organisasi atau struktur aktivitas, nah maka biayanya juga akan ikut meningkat seperti itu.
Kemudian ada beberapa contoh tentang biaya pemasaran yang sifatnya variabel, yaitu ada komisi penjualan, biaya iklan. Alokasi biayanya kalau komisi penjualan itu dari jumlah volume penjualan. Kemudian kalau biaya iklan, uang iklan yang digunakan atau jumlah penayangan. Kayak biaya pergudangan, ukuran, volume, bobot atau jumlah produk. Sama dengan pengepakan, pengiriman, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah karena jumlah biaya jenis ini dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas, berarti biaya pemasaran variabel ini adalah biaya yang dapat dikendalikan langsung secara langsung jumlahnya. Artinya jumlahnya bisa fleksibel sebenarnya. Jika perusahaan ingin menurunkan jumlah anggaran biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas yang memicu biaya tersebut itu juga harus dikurangi sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, kemudian untuk anggaran biaya penjualan itu ada anggaran biaya penjualan sama ada anggaran biaya pemenuhan pesanan. Nah, biaya penjualan di sini adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Contohnya mencakup biaya iklan, komisi wiraniaga, biaya demo, itu demo produk ya, bukan demonstrasi, bukan, tetapi biaya demo produk. Kemudian ada anggaran biaya pemenuhan pesanan. Biaya pemenuhan pesanan itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi seluruh produk sesuai keinginan konsumen. Jadi biasanya kan konsumen itu pesan produk itu sesuai dengan pesanan. Nah, di dalam memenuhi sesuai pesanan itu tadi, maka perusahaan itu harus menganggarkan yang namanya biaya pemenuhan pesanan. Karena mencakup biaya pergudangan, pengepakan, pengiriman, pemberian penagihan, misalkan seperti itu. Nah, itu masuk ke biaya pemenuhan pesanan. Nah, ini anggaran biaya pemasaran yang biasanya sering dilakukan. Ada biaya iklan, biaya korespondensi atau pengiriman, ada biaya angkut, ya kan? Biaya angkut juga termasuk biaya pengiriman. Contoh barang gratis atau sampel barang, biaya gudang, pengepakan, biaya penagihan dan lain sebagainya. Kemudian ada anggaran biaya pemasaran tetap yang sudah tadi saya sebutkan di awal gitu ya. Kemudian ada biaya variabel dan faktor yang berpengaruh. Komisi penjualan itu dipengaruhi oleh jumlah volume penjualan, biaya iklan tergantung ruang iklan dan frekuensi, biaya pergudangan berarti volume, bobot, jumlah produk, biaya pengepakan juga sama. Kalau pemberian kredit dan penagihan itu faktor yang berpengaruh jumlah pesanan dan transaksi. Kemudian selanjutnya ada anggaran biaya administrasi dan umum. Jadi kalau tadi di awal sudah saya singgung, biaya operasional itu ada dua, ada biaya pemasaran sama ada biaya administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi dan umum ini adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Jadi, rencana biaya yang memang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor. Kemudian contohnya ada ini, gaji staf administrasi, manajer, biaya urusan hukum, korespondensi, biaya bunga kredit, kemudian ada biaya sewa kantor, biaya telepon kantor, biaya listrik kantor, dan lain sebagainya. Itu masuk ke administrasi dan umum. Nah, ini adalah biaya yang jumlahnya relatif tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini tergolong biaya yang tidak berubah dari waktu ke waktu, kecuali memang direncanakan seperti awal tadi ya, kecuali memang perusahaan memang mau melakukan perubahan untuk biaya tersebut, baru memang dia akan berubah seperti itu. Nah, ini adalah latihan soal yang sesuai juga ada di buku ya, ada contoh soal PT Tintamas dan lain sebagainya. Ini untuk kelanjutannya, di dalam biaya operasional ini sebenarnya teman-teman hanya memilah-milah mana yang dia termasuk biaya pemasaran dan mana dia yang termasuk biaya administrasi dan umum, seperti itu untuk latihan soalnya. Oke, saya rasa demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.